Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, kemarin-kemarin saya coba benchmark i3 9100F ditambah PGA-nya RX 58 dan RAM-nya 8GB ya. Hasilnya kira-kira dapat berapa FPS? Oke, langsung aja. Oke, untuk RAM-nya saya pakai 2x4GB ya dari T-Force T1. Untuk Mobonya pakai ASRock B365M Phantom Gaming 4. Untuk sistemnya saya pakai SSD PC Pro 120GB dan untuk datanya ya karena banyak game saya pakai WD 500GB ya untuk data gamenya sendiri. Untuk power supply-nya saya pakai Aerocool 550 watt ya, bukan Aerocool ya. Banyak yang komen bukan Aerocool tapi Aerocool. Nah, untuk PGA-nya sendiri di sini pakai RX 58 8GB ya dari Asus ya, Asus ROG. Nah, untuk PGA harus diperhatikan untuk RX 58 mau itu yang 4GB, mau itu yang 8GB ataupun beda merek ya. Entah itu dari XFX, mau dari Power Color, mau dari MSI, Gigabyte, atau Sapphire ya. Itu biasanya hasilnya identik ya, jadi nggak terlalu berbeda jauh seperti itu. Jadi ini saya hanya coba ya. Jadi bila kalian punya anggaplah Sapphire, itu hasilnya biasanya nggak akan terlalu berbeda jauh. Nah, untuk RX 57 paling perbedaannya hanya berbeda 10-15%-an ya. Oke, langsung aja kita lihat hasil gamenya.
package being delivered. Care package incoming. Let's get to the LZ. Three guys left. Oke, hampir semua game rata-rata di 60 fps ya, kecuali Need for Speed Heat. Nah, untuk Need for Speed Heat saat balapan siang biasanya dapat di atas 60 fps. Namun untuk malam memang rata-rata 50 sampai 60 fps-an. Tapi bila kamu settingnya diturunin ke high, biasanya dapat rata-rata 60 fps, dan untuk setting medium rata-rata 72 fps-an ya, seperti itu. Nah, bagi kalian yang pakai RX 584 GB, santai aja. Semua game yang saya tes di sini pemakaian memorinya nggak lebih dari 4 GB ya. Nah, ingat, yang menentukan hasil game bukan yang utama ya, bukan CPU ataupun RAM ya, tapi PGA. Jadi anggaplah kalian pakai i3 9100F dan RAM-nya 8 GB, tapi PGA-nya GTX 7050 Ti, hasilnya saya jamin akan berbeda jauh ya. Nah, berbeda lagi bila kalian memakai PGA yang sama ya, CPU yang berbeda. Misalkan kalian pakai i3 7100 atau mungkin pakai i7 7700, hasilnya malahan nggak akan berbeda jauh ya, karena menggunakan PGA yang sama. Nah, untuk itu kalian bisa dilihat videonya. Saya juga coba tes ya antara i3 9100F dan Ryzen 7 1700 ya. Di situ malahan lebih bagus i3 ya, karena menggunakan PGA yang sama ya. Jadi ingat, untuk game yang paling penting adalah PGA yang utama ya. CPU tentu sangat penting, tapi yang utama dalam game adalah PGA ya, seperti itu. Nah, untuk RX 58 sendiri PGA-nya cukup melimpah ya. Rata-rata bekas mining ya, harganya di kisaran 1,5 juta nyampe 2 jutaan. Untuk barunya sendiri kira-kira di kisaran 3 juta. Namun bila kamu punya budget 3 juta, saya sarankan lebih baik memakai GTX 1660 ya, karena ada perbedaan performa ya, seperti itu. Nah, jadi untuk kalian misalkan ini sangat cocoknya bila kalian beli yang bekas ya, karena harganya cukup bagus seperti itu. Jadi bila ingin RX 58 baru, saya sarankan lebih baik ganti menggunakan GTX 1660. Oke, mungkin segitu aja video dari saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau saran, bisa tuliskan di komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.